Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memaparkan atas nama saya sendiri, atas nama Krian Armanda dari Guru PJOK SMPN Sardo Sukra yang akan memaparkan rencana tindak lanjut dengan metode rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dan dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. KBS sendiri itu mengaitkan rekan sejawat atau mengaitkan dengan guru kelas, orang tua, dan guru PJOK sendiri. Untuk rancangan pembelajaran berbasis proyek ini yang akan kita terapkan atau kita paparkan untuk rencana ke depan, untuk rencana tindak lanjut itu berbasis proyek. Oke, lanjut saja. Dari latar belakang permainan tradisional. Oh ya, maaf dulu. Di sini judulnya itu permainan tradisional, temanya permainan tradisional, rencana tindak lanjut untuk permainan tradisional. Oke, permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Jadi karakter anak tuh lebih terbentuk daripada permainan yang berbasis teknologi. Dulu permainan tradisional anak tuh semakin kayak bener-bener fisiknya terbentuk kayak seperti glodoran atau apa sih, bom-boman gitu ya. Bom-boman tuh kayak pakai bata tuh. Apa sih? Bonbonan, iya bonbonan. Ya. Oke, lanjut. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan teknologi seperti video game dan digital lainnya. Ya, dengan maraknya game yang lebih asik gitu, anak-anak cenderung pada berpusat ke permainan yang sekarang. Bahkan sampai kadang anak tuh lupa permainan tradisional kita tuh apa, dari kita tuh apa gitu. Nah, nanti kita di sini sebagai guru PJOK kita akan mengenalkan lagi permainan tradisional. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Ya, kayak tadi tuh Bapak Ibu yang tadi saya bicarakan, karena di permainan tradisional itu fisiknya bisa terjaga, tidak kayak sekarang permain game online kadang bukan karena apa sih ya, enggak malah baik kesehatannya, bisa psikisnya, mentalnya itu bisa ke psikologinya bisa terpengaruhi, jadi timbulnya malas mungkin gitu ya. Kalau di tradisional itu mungkin anak-anak tuh malah lebih agresif, lebih explore lah gitu. Iya. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan, karakter, dan melestarikan budaya bangsa. Melalui pengenalan permainan tradisional, melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya dan mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Jadi di sini tuh siswa tuh hanya di sekolah
mungkin hanya di sekolah siswa itu dikenalkan bahwa budaya memperkenal budaya ini tuh apa yang tadinya sudah ya nggak tahu sampai di sekolah tuh kita dikenalkan bahwa budaya tuh permainan melestarikan budaya itu sangat penting untuk membangun karakter siswa. Oke, next. Nah, tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dan komunitas belajar. Yang pertama, melestarikan budaya lokal. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Artinya tujuan program permainan tradisional dengan metode berbasis proyek dan komunitas belajar melestarikan budaya lokal itu, kalau untuk guru PJOK-nya saja itu tidak bisa karena di PJOK tuh mungkin kita belajarnya kayak permainan tradisional dan permainan atau game-game yang berkaitan dengan olahraga. Mungkin melestarikan budaya lokal kan kayak yang kaitannya seni budaya, pelajaran seni budaya atau pelajaran prakarya. Itu. Lanjut, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Jadi anak-anak tuh kayak ya kerjasama untuk melestarikan atau belajar budaya kita. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kadang tuh kalau di seorang guru menerapkan permainan, kadang siswa tuh yang kreatif dan mungkin yang berinovasi. Ya gitu, lebih mengasah kreatif. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Ya ini sudah tentunya pasti mengoptimalkan kesehatan fisik itu karena kita tuh permainan tradisional itu berkaitan dengan fisik, gerak gitu. Mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Dan ini mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek itu yang tadi yang kaitannya sama ayo kita bareng-bareng dari mapel apa nih yang butuhkan, seperti kayak yang P5 kemarin kita tuh mau sukses harus mengaitkan pelajaran apa, guru pelajaran apa gitu. Lanjut, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Ini sama halnya kayak ke kreatif dan inovasi. Karakter positif itu mungkin ketika siswa dengan menjalankan permainan tradisional mungkin terbentuknya karakter yang positif dan nilai sosial yang baik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tentu saja ketika pembelajaran olahraga khususnya tradisional pasti siswa itu akan senang. Next. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk siswa. Indikatornya siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Selanjutnya, siswa menunjukkan peningkatan
dalam keterampilan motorik, kreativitas, baik permainan maupun memodifikasi permainan tradisional. Selanjutnya, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Lalu terjadinya hubungan yang humoris antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir itu siswa aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan memerlukan aktivitas fisik. Itu yang diharapkan untuk kita sebagai guru PJOK terhadap siswa. Nah, target struktur, program, dan mitra dalam komunikasi belajar. Target kita itu SMP kelas 7. Kita kelas 7 dan jumlah peserta didik ada 240. Kira-kira usianya itu 13 sampai 14 tahun. Untuk pengaturan programnya, yang pertama, ruang atau lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas diskusi refleksi. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, permainan yang aktif, itu kita di lapangan. Dan ketika untuk diskusi, refleksi, atau kita kayak tes tulis, kita bisa di ruangan. Dan waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Dan ini waktunya itu dilaksanakan selama 6 minggu. Minggu pertama itu persiapan dan mencatat proyek. Jadi kita tuh apa saja gitu yang disampaikan siswa untuk untuk siswa yang akan diajar untuk siswa apa saja. Dan minggu kedua kita menyampaikan riset dan pengumpulan informasi bahwa siswa tuh kan kadang ada yang sing males gitu. Dikumpulkan yang aktif, yang kreatif, agar minggu ketiga kita bisa eksperimen dan latihan. Eksperimen apa yang kita tadi sudah diprogramkan, sudah diatur, kita eksperimen atau dicoba dan latihan bermain. Minggu keempat dan kelima ini produksi produk dan dokumentasi, atau kita benar-benar produksi itu kayak kegiatannya pas pelaksanaan bener-bener gitu. Coba tadi kan sudah dicoba minggu ketiga, minggu keempat dan kelima kita pelaksanaan produksi dan dokumentasi. Minggu keenam kita presentasi dan publikasi, atau mungkin bisa ke evaluasi ya, presentasi dan publikasi bisa ke evaluasi, atau bisa kayak menyampaikan bahwa program ini tuh sudah berjalan dengan baik, hasilnya gini gitu. Dan selanjutnya pengaturan program. Guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Guru kelas itu membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Dan yang ketiga, orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Itu next. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas kita di sekolah kita ini, sumber daya yang dimiliki, lapangan sekolah, mungkin tempat yang cukup luas melakukan permainan,
tradisional dengan aman. Ya, kita sudah sudah memiliki lapangan yang luas untuk efektif dalam pembelajaran atau melaksanakan permainan tradisional. Alat permainan sebagai besar, macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia. Nah, sudah tersedia di sekolah kami ini untuk alat-alat permainan tradisional alhamdulillah sudah tersedia. Jadi kita tidak usah memodifikasi atau pinjam atau dadak beli, kita sudah tersedia alhamdulillah. Dan keempat, komunitas sekolah dengan dukungan dari guru kelas, orang tua dan komite sekolah untuk membantu melaksanakan dan evaluasi program. Ya, jadi kita tadi mengaitkan Bapak Ibu untuk mengevaluasi program hasil yang kita sudah rencanakan. Memanfaatkan yang sudah dilaksanakan. Pemanfaatan aset lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional. Yang tadi saya sudah terapkan bahwa lapangan itu untuk digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan pelaksanaan refleksi. Dan yang terakhir, orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Rencana evaluasi, lini masa evaluasi. Jadi ada 3, awal program, tengah program, akhir program, dan komunitas sekolah. Awal program itu menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Tadi yang awal program tuh yang sebelum yang di program tuh. Iya. Yang ada di minggu ke berapa? Minggu ketiga itu. Dan tengah program mengobservasi partisipan keterlibatan siswa dalam permainan. Ini sudah masuk yang tadi pelaksanaan. Yang tadi seleksi siswanya sudah kesiapan fisiknya gitu. Dan yang terakhir, akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Nanti di program ini di akhir program ini kita refleksinya kayak tadi, dari guru, komite sekolah, dari orang tua gitu. Dan nah, ini ada komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, komite sekolah untuk membantu pelaksanakan evaluasi program tadi. Sumber daya, peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Untuk orang tua, mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti sekolah. Jadi untuk orang tua mah kita beda kayak guru. Kalau guru kita bisa kayak mengamati permainan, sesi diskusi, dan untuk orang tua itu kuesionernya khusus kayak apa sih namanya, anaknya kita iya, kemajuannya seperti rapot lah ya, seperti rapot gitu untuk orang tua mah. Teknik pengambilan datanya, untuk teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan. Jadi kita selama permainan langsung diambil datanya, itu teknik pengambilan datanya. Kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Dan yang ketiga, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Nah, ini Bapak Ibu, kemungkinan tantangan kita sebagai guru dan tantangan dan solusi kita sebagai guru. Kadang tuh kan ada dalam proses pembelajaran ada siswa yang kesulitan memahami, daya tangkapnya lelet, dan kayak kurang tertarik ke pelajaran kita.
atau ya gitulah ini. Yang pertama ini tantangan pertama nanti kita akan diskusikan. Yang pertama itu gimana sih menghadapi kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Mungkin dari Bapak Ibu ada solusi lain. Ya, sementara dari saya itu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikkan. Bapak Ibu barangkali ada solusi lain. Mungkin kalau dari saya ya, menurut saya pribadi. Iya, bangga. Selain menyederhanakan. Atas nama dulu, Pak. Iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga rekan sejawat daripada Pak Prian selaku guru olahraga. Yang pertama adalah selain untuk menyederhanakan permainan tradisional itu sendiri, karena anak-anak zaman sekarang itu belum tahu, hampir semuanya belum tahu tentang permainan Tradisional ya. Selain menyederhanakan tentunya, itu kita juga bisa memberikan sebuah gambar atau video untuk supaya anak-anak itu bisa mengetahui. Iya. Selain menyederhanakan, karena tentunya anak-anak zaman sekarang beda sama generasi kita. Iya. Yang setiap harinya dolanan gerobak Yang sudah bodong, diterapkan di rumah ya. Apa di rumah kan Iya. sering sodoran, bom-boman, petak umpet dan lain Iya. sebagainya. Untuk anak-anak zaman sekarang, saya kira permainan-permainan tersebut itu sudah Tidak ada di sekolah ya. Di ada, rumah di ya lingkungan mungkin ya. masyarakat sudah Iya, tidak ada. karena sudah tergantikan oleh teknologi. Mungkin apa selain menyederhanakan ya tadi mungkin dengan cara Gitu. melalui video dan lain Iya. sebagainya supaya lebih apa ternyata apa permainan tradisional itu ada. Ada. Nah, atau di daerah Indramayu khususnya itu ada permainan tradisional, bukan hanya sekedar permainan FF saja. PF ya. Tapi apa warisan budaya harus tetap dijaga seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih. Bangga. Barangkali tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika, guru IPA di SMP Negeri 1 Supra. Ya. Kalau menurut saya mungkin benar ya, pertama selain untuk menyederhanakan suatu kegiatan sehingga anak itu mudah memahami dan mudah mempraktekkan, tentunya juga tadi ada pengenalan seperti video digambarkan. Dan ini loh permainan tradisional Indonesia atau ini loh permainan tradisional khususnya di Indramayu. Dan tentu saja seperti itu hal yang baik. Namun kadang ada yang perlu kita siapkan adalah bagaimana cara memotivasi terlebih dahulu. Motivasi. Karena Iya. kalau motivasinya kurang, pasti anak itu ngapain sih kayak gitu-gituan capek. Ngapain sih kayak karena apa? Karena Iya. sekarang ini kita sudah terlindas oleh Teknologi. teknologi. Ya, artinya kita bareng saja gitu ya dalam satu ruangan, kita sendiri-sendiri serasa karena Iya. main gadget ya, anak itu lebih sering main gadget daripada permainan tradisional yang merasa capek. Seperti itu. Nah, kira-kira motivasi apa? Mungkin tadi ya seperti tayangan sebelumnya bahwa permainan tradisional itu sehat loh nak. Oh iya. Bisa jantungnya bisa kuat atau nafasnya bisa teratur dan sebagainya. Atau mungkin perempuan bisa diet, bisa langsing dan Langsing, sebagainya. iya. Seperti itu. Jadi biasanya anak-anak itu akan senang itu ketika dilibatkan di dalam keuntungan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Salim dan Bu Ika. Berarti selain menyederhanakan, kita ada cara yang lebih efektif. Yang pertama itu menerapkan video, gambaran itu melalui media video YouTube atau dari mana. Dan yang kedua motivasi, ya memberikan motivasi yang baik agar siswa itu tertarik agar selalu mau. Ada alat yang nyatanya. Ada yang nyatanya ya. Selain Bahkan sekarang kan sudah ada organisasi yang khusus untuk permainan tradisional. Oh iya. Kormi itu Kormi, sekarang, iya. itu bisa sebagai
wadah. Sebenarnya selain kita di sekolah mempraktekkan permainan tradisional, nanti untuk tingkat tindak lanjutnya nih ada eventnya dan lain sebagainya. Anak wadai lah ya, ada tujuannya. Untuk mengembangkan tadi kalau sudah beres, anak-anak sudah kenal, sudah mumpuni, sudah bisa, itu ada nanti untuk goalnya juga sudah jelas nih, sudah ada karena sudah ada wadah Kormi itu. Jadi memang kalau untuk permainan itu ada ini enggak sih kayak pertandingan? Ya ada. Dengan adanya Kormi itu sebagai wadah Ada. untuk permainan tradisional. Berarti nyambung ya yang tadi tuh kayak masuknya ke motivasi bahwa kalian kalau bisa jadi atlet itu akan ada wadah nasional gitu, mungkin bisa itu. Oke, mungkin solusi yang sangat baik sekali itu. Terima kasih untuk Pak Salim, Bu Ika dan semuanya untuk solusinya. Kita lanjut ke tantangan 2, Bapak Ibu. Tantangan 2, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Gimana solusinya? Siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan itu sulit, bahwa durung laksanakan agak don, bahwa kita malas gitu ya. Sementara solusi dari saya menyesuaikan permainan dengan elemen yang menarik, relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Mungkin itu dari saya. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang lebih efektif. Silakan minta solusinya kita untuk meningkatkan kesehatan fisik. Dengan diberikan sebenarnya tadi ya. Masuk ya tadi ya. Motivasi. Sebenarnya untuk yang tantangan 2 ini ada keterkaitan sama tantangan yang 1 tuh. Nah ya. Iya, seharusnya dikasih hal-hal menarik ya. Terus motivasi yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama misalkan kayak untuk bagus untuk kesehatan nih, diet ya kan, seperti itu. Jadi bagi anak-anak yang memang mengalami kesulitan secara personal untuk diet, jadi lebih tertarik. Lebih tertarik. Iya, mau nggak mau lebih bergerak. Anak tujuannya bahwa sudah anak di diet lah sambar. Iya. Aku di diet. Untuk kesehatan. Iya. Untuk kesehatan kulit ya kan. Seperti itu. Karena kan kita berkeringat itu kan kulit menjadi sehat. Iya, betul. Ya. Jadi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih untuk Pak. Mungkin barangkali ada tambahan lagi. Ya, terima kasih untuk para itu sangat baik sekali. Intinya mah kayak motivasi masih sejalur ya, untuk menyampaikan ke siswa bahwa kesehatan baik untuk kesehatan kulit, baik untuk kesehatan jantung atau kayak gitulah ya. Mungkin itu solusi yang cukup baik. Kita lanjut aja ke tantangan 3. Tantangan 3 yaitu keterbatasan waktu untuk melaksanakan refleksi yang mendalam. Tantangan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Jadi kayak refleksi mendalam ketika pas tadi yang pertama kesulitan dan ketertarikan, bahwa guru tuh kurang guru kan kurang motivasi, terbatas waktunya tuh, bahwa refleksinya tuh kurang. Intinya kayak public speakingnya gurunya tuh kayak kurang nggak baik gitu. Jadi siswa tersebut itu bahwa guru nerang naik kagok temen gitu, kagok temen. Nah, kalau durung pragat, durung ngerti, tapi wis selesai ya. Nah, sementara solusinya dari saya itu mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir sesi dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman yang bergiliran. Jadi kita tuh tantangannya bahwa kita ngasih ke siswa ngasih pengalaman kita ke siswa, atau gimana artinya untuk refleksinya apa cukup kayak
dari kita saja dulu kayak sepengalaman kita tuh, seperti kayak kita guru PJOK kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Oh maaf Bapak Ibu, sorry. Jadi Berarti siswanya menceritakan, iya. Itu baik apa tidak? Refleksinya dari siswanya aja tuh yang menerapkan pengalaman. Ya baik. Itu. Jadi siswa itu kan bisa menilai ke dalam kegiatan pembelajarannya kan. Artinya kan refleksi dari siswa itu menjadi indikator bagi kita seorang guru untuk mengevaluasi gitu kan, barangkali ada yang kurang, kalau misalkan memang bagus refleksi itu ya kita lanjutkan. Jadi itu yang dirasakan siswa sendiri ya? Iya. Oh, gitu. Ya kalau misalkan dari antar teman kan, jadi mungkin bahasanya tidak lebih kaku ketika Nah, iya. Kan kalau misalkan antar teman, jadi kan kita ya kayak orang lagi ngobrol atau lagi bincang dan sebagainya. Meskipun memang secara itu tidak tidak secara formal, tetapi memang ketika cerita reflektif antar teman itu jadi sejauh mana nih pengalaman misalkan Pak Rami sama Ibu Ika memahami tentang sebuah pembelajaran misalkan. Contohlah Aqua misalkan, kan beda di sudut pandangnya dari guru fisika sama guru biologi. Nah, ketika bercerita ini kan saling menyerap informasi. Seperti itu. Jadi yang tadinya sudah paham menjadi paham. Lebih paham ya. Gimana menurut Bang Kari Ilyas? Ya, paham. Jadi intinya dalam permainan tersebut siswa tuh mungkin kayak pemahamannya tuh dibeda-beda. Dari sini kita gerak, contoh kayak volley, misal contoh kayak permainan tradisional kayak enggrang. Bahwa dari siswa si A bahwa enggrang tuh badannya harus gini. Ya gitu. Berarti dari siswa wah kamu mau kakinya harus gini gitu ya. Jadi kan yang tadinya belum tahu cara kakinya gimana jadi tahu gitu. Oke. Sama teman-teman yang lain. Batasan waktu ya. Iya. Itu tuh ini maksudnya dari murid ke guru kayak ngasih tahu nih saya merasakan ini. Iya, merasakan. Murid dari murid ke murid. Jadi murid kata gurunya silakan gitu. Silakan menceritakan pengalaman yang tadi. Iya gitu. Maju satu-satu kayak gitu. Oh, berarti murid ke siswa lagi. Murid ke siswa lagi. Berarti antar peserta didik ya. Mantap peserta didik. Tapi di situ kan karena berdasarkan alokasi waktu yang tidak cukup. Tidak cukup alokasi waktu. Selain itu ya seharusnya bisa sih dengan cara sekarang kan sudah sifatnya sudah digital semua. Iya. Selain kan kalau misalkan pembelajaran di sekolah memang terbatas waktu. Terbatas. Jadi mungkin ya siswa itu bisa mengeksplor kegiatan atau pengetahuannya yang melalui media digital itu. Bisa melalui video, nanti kirim lewat WA. Iya. Untuk pendalaman materinya mungkin Untuk pendalaman materi, iya. Bisa mengakses informasi ya di media digital. Berarti seperti silakan siswa bikin tugas video gitu, bahwa merefleksikan hasil pengalaman gitu. Iya, soalnya kan karena keterbatasan waktu jadi refleksi harus di jam sekolah. Iya. Bisa di rumah gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya sih kalau refleksi itu kan suatu apa yang kita dapatkan ketika saat pembelajaran tersebut, iya. Ketika saat pembelajaran, misalnya nih, permainannya nggak menyenangkan, karena saya nggak kebagian, seperti itu, karena alatnya kurang dan sebagainya, itu kan refleksi juga. Iya. Nah, menurut saya kalau refleksi itu tidak harus semua siswa itu satu persatu tidak. Iya, perwakilan saja gitu. Oh iya. Untuk menceritakan. Nah, dari hasil cerita itu kita generalisir gimana anak-anak sependapat kan dengan si A, sependapat kan dengan si B, sependapat dengan si C, nah seperti itu. Ya nanti tugas kita sebagai guru adalah merangkum ketiga tersebut menjadi satu solusi. Untuk refleksi dalam kegiatan pembelajaran tadi, sehingga refleksi itu ya cukup sampai situ. Berarti tidak semua harus perwakilan saja ya? Iya. Iya, perwakilan saja. Ya karena sekarang ini kan model refleksi itu macam-macam ya. Ada yang pakai emoji, ya. Saja ada. Iya. Kalau untuk mungkin
solusinya selain memberikan refleksi yang cukup di akhir setiap sesi gitu ya, ya mungkin bisa saja juga di situ dilakukan observasi antar teman sejawat. Artinya apa? Nanti mungkin Pak Trian ketika mengajar bisa mengajak guru lain PJOK misalnya Pak Salim untuk melihat mengajarnya Pak Trian, bukan menilai, tidak. Artinya apa? Itu digunakan untuk peningkatan pembelajaran. Iya. Pak Trian itu nanti kurangnya di sini nih. Ya, nah itu juga bisa mendapatkan kolaborasi. Nanti peningkatan pembelajaran semakin baik seperti itu. Mungkin nanti ada penyampaian dari teman sejawat sebagai masukan bagi kita untuk memperbaikinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk rekan-rekan atas solusinya, ya, atas diskusi dan solusinya kita cukup baik sekali. Mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke penutup dan rencana tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik. Yang pertama tadi saudara kerjasama serta memahami budaya di kalangan siswa kelas 7 pembelajaran yang berpusat pada siswa ini, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjutnya presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapat masukan. Kayak tadi yang tadi Bu Ika sudah sampaikan. Kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 3, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa akan datang. Mungkin untuk ya kayak tadi yang agar kita tuh lebih baik. Catatannya, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik. Peserta didik diharapkan melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Oke, coba next. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya paparkan untuk rencana tindak lanjut. Kurang lebihnya apakah ada tambahan dari Bapak atau ditanyakan? Ya, Cukup? luar biasa. Oke, kalau cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan guru atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang Pak Rian, kan tadi kan asetnya Tadi, itu ada. iya. Apa kan itu kan diedit. Iya.